Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi dan diskusi pada hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dede selaku dosen mata kuliah ilmu akhlak. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan berbagai pandangan ahli fikih muslim tentang akhlak. Adapun nama pemateri pada pagi hari ini, yang pertama ada Nur Aida, yang kedua ada Nur Fadilah, yang ketiga ada Nur Mela Almawati, dan yang terakhir ada Prabawati Oktaviana. Adapun pembahasan materi pada pagi hari ini mengenai berbagai pandangan ahli fikih muslim tentang akhlak. Yang pertama, menurut pandangan Ibnu Maskawi, yang kedua menurut pandangan Ikhwanus Sofa, yang ketiga menurut pandangan Al-Ghazali, yang keempat menurut pandangan Al-Farabi, dan yang terakhir menurut pandangan Ibnu Bayyah. Perkenalkan, nama saya Nur Aida. Di sini saya akan membahas pandangan Ibnu Maskawi tentang akhlak. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pandangan Ibnu Maskawi mengenai akhlak. Nama lengkap Ibnu Maskawi adalah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Maskawi, atau dikenal dengan sebutan Ibnu Maskawi. Ia dikenal sebagai intelektual muslim pertama di bidang filsafat etika. Ibnu Maskawi lahir di Rey pada tahun 932 Masehi dan meninggal di Isfahan pada 16 Februari 1030. Pendidikan akhlak yang digagas pertama kali oleh Ibnu Maskawi memiliki urgensi nilai yang cukup signifikan dalam membentuk kepribadian bangsa ke depan. Ibnu Maskawi menekankan pendidikan moral education bagi pembangunan manusia. Karena sejatinya pembangunan manusia adalah pembangunan jiwa dengan keutamaan, atau yang disebut dengan ahsan takwim. Harus berbanding lurus dengan kenikmatan jasmani, harta, dan kekuasaan. Menurut Ibnu Maskawi, pada dasarnya manusia terdiri dari dua unsur, jiwa dan raga. Maka menurutnya manusia dalam hal ini mampu untuk mencapai kebahagiaan keduanya. Namun, menurutnya kebahagiaan ada di badan lebih rendah tingkatannya dan tidak abadi dibandingkan kebahagiaan pada jiwa. Sebab kebahagiaan yang bersifat benda mengandung kepedihan dan penyesalan serta menghambat perkembangan jiwa menuju kebahagiaan yang tinggi. Sedangkan kebahagiaan jiwa merupakan kebahagiaan yang mampu mengantarkan manusia menuju derajat malaikat. Menurut Ibnu Maskawi, kebahagiaan dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kebahagiaan dunia, yaitu dicapai dengan akhlak mulia dan perbuatan-perbuatan terpuji, sebagaimana yang diarahkan oleh akalnya. Kedua, kebahagiaan sempurna, yaitu digapai dengan cara menyempurnakan ilmu serta segala kewajiban sebagai hamba Tuhan. Menurut Ibnu Maskawi, ada 4 kebaikan pokok, yaitu kearifan, sederhana, keberanian, dan keadilan. Semuanya bertindak selaras atau tidak saling kontradiksi. Ada beberapa perkara yang menguatkan pendidikan akhlak dan meninggikannya. Yang pertama, meluaskan lingkungan pikiran. Yang kedua, berkawan dengan orang yang terpilih. Ketiga, mewajibkan dirinya melakukan perbuatan baik kepada sesama, membaca dan menyelidiki perjalanan para pahlawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadilah dengan NIM 12180301445. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pandangan ahli fikih muslim Ikhwanus Sofa tentang akhlak.
Nama lengkap dari kelompok ini adalah Ikhwan al-Sofa wa Kullan al-Wafa, yang artinya persaudaraan tulus dan kekerabatan yang setia. Ikhwan al-Sofa adalah nama sekelompok pemikir muslim rahasia, yaitu filafika religius. Mereka berasal dari sekte Syiah Ismailiyah yang lahir di tengah-tengah komunitas Sunni sekitar abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi di Basrah. Selanjutnya, Ikhwan al-Sofa membagi akhlak manusia kepada dua jenis, yaitu yang pertama akhlak bawaan atau al-akhlak al-markuzah bi al-zibillah, yaitu akhlak yang dibawa manusia sejak lahir. Yang kedua yaitu akhlak perolehan atau al-akhlak al-muktasabat, yaitu akhlak yang diperoleh melalui latihan dan pembiasaan setelah manusia menjalani proses kehidupan. Ikhwan al-Sofa mengemukakan perbuatan dan akhlak manusia itu dapat dikategorikan kepada 4 macam, yaitu yang pertama, tindakan alamiah atau tabliyah, yaitu perbuatan-perbuatan alamiah yang terjadi pada fisik manusia. Yang kedua, tindakan nafsaniyah ikhtiariyah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas dasar kehendak dorongan kejiwaan. Yang ketiga, tindakan akliyah fikriyah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas dasar pertimbangan akal pikiran. Yang keempat yaitu tindakan namusyiyah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang berdasarkan atas ketaatan terhadap ketentuan wahyu atau agama. Di tempat lain, Ikhwan mengatakan bahwa manusia itu dalam melakukan perbuatannya dibagi kepada dua jenis, yaitu yang pertama, orang yang kepercayaannya mengikuti akhlaknya, dan yang kedua, orang yang akhlaknya mengikuti kepercayaannya. Lahirnya Ikhwan al-Sofa adalah ingin menyelamatkan masyarakat dan mendekatkannya pada jalan kebahagiaan yang diridhoi Allah. Menurut mereka, syariat telah ternodai bermacam-macam kejahiliahan dan dilumuri beraneka ragam kesesatan. Dalam kelompok ini ada 4 macam tingkatan anggota, yaitu yang pertama, al-Ikhwan al-Abror al-Ruhama, kelompok yang berusia 15-30 tahun yang memiliki jiwa yang suci dan pikiran yang kuat. Mereka berstatus murid, karenanya dituntut tunduk dan patuh secara sempurna kepada guru. Yang kedua ada al-Ikhwan al-Ahyar, yakni kelompok yang berusia 30-40 tahun. Pada tingkatan ini mereka sudah mampu memelihara persaudaraan, pemurah, kasih sayang, dan siap berkorban demi persaudaraan, atau tingkat guru-guru. Kemudian yang ketiga ada al-Ikhwan al-Fudola al-Kiram, yakni kelompok yang berusia 40-50 tahun. Dalam kenegaraan, kedudukan mereka sama dengan sultan dan hakim. Mereka sudah mengetahui aturan ketuhanan sebagai tingkatan para nabi. Dan yang terakhir yaitu Al-Kamal, yakni kelompok yang berusia 50 tahun ke atas. Mereka disebut dengan tingkatan Al-Muqarrabin min Allah, karena mereka sudah mampu memahami hakikat sesuatu sehingga mereka sudah berada di atas alam realitas, syariat dan wahyu sebagaimana malaikat Al-Muqarrabun. Saya Prabawati Oktaviana, NIM 12180303150. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Farabi. 3. Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Orang yang berakhlak baik, ketika menjumpai orang lain yang perlu ditolong, maka ia secara spontan menolongnya tanpa sempat memikirkan resiko. Demikian juga orang yang berakhlak buruk, secara spontan melakukan kejahatan begitu peluang terbuka. Imam Al-Ghazali membagi tingkatan keburukan akhlak menjadi 4 macam, yaitu 1. Al-Jahil, yaitu keburukan akhlak yang timbul karena ketidaksanggupan seseorang mengendalikan nafsunya. 2. Al-Jahil Dalun, yaitu perbuatan yang diketahui keburukannya tetapi tidak bisa mengendalikannya karena nafsunya sudah menguasai dirinya. 3. Al-Jahil Dalul Fasik, yaitu keburukan akhlak yang dilakukan oleh seseorang karena pengertian baik baginya sudah kabur, sehingga perbuatan buruknya yang dianggap baik. 4. Al-Jahil Dalul Fasiku Syarrir,
yaitu perbuatan buruk yang sangat berbahaya terhadap masyarakat pada umumnya, sedangkan tidak terdapat tanda-tanda kesadaran bagi pelakunya, kecuali hanya kekhawatiran menimbulkan pengorbanan yang lebih hebat lagi. 4. Al-Farabi. Dalam pemikiran Al-Farabi, akhlak menduduki tempat yang terpenting karena sebagian besar dari filsafahnya membahas tentang akhlak. Dalam salah satu karyanya yaitu Risalah fi al-Tanbih ala Subuli al-Sa'adah, ia menjelaskan bahwa akhlak itu bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan yang merupakan tujuan tertinggi yang diinginkan dan diusahakan oleh setiap manusia. Menurut Al-Farabi, akhlak baik yang terpuji maupun yang tercela bisa didapatkan melalui pembiasaan. Akhlak terpuji dapat diperoleh melalui adat kebiasaan, yaitu dengan melakukan suatu aktivitas secara berulang-ulang dalam waktu lama dan dalam masa yang berdekatan. Al-Farabi membagi akhlak terpuji dalam 3 hal. Pertama, berani. Adalah sifat yang terpuji dan sifat ini terletak di antara 2 sifat yang tercela, yaitu membabi buta dan penakut. Kedua, kemurahan. Sifat ini terletak di antara 2 sifat tercela, yaitu kikir dan boros. Ketiga, memelihara kehormatan diri. Dan sifat ini juga terletak di antara 2 sifat tercela, yaitu keberandalan dan tidak ada rasa kenikmatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Amawati dengan NIM 12180301446 akan menerangkan materi tentang akhlak menurut Ibnu Bayah. Abdullah Ibnu Bayah yang lebih akrab dipanggil dengan Ibnu Bayah lahir pada tanggal 1 Januari 1935. Ada beberapa ciri khas karakter akhlak Ibnu Bayah yang bisa diambil kesimpulan dari beberapa buku yang ditulisnya. Di antaranya, pertama, rendah hati atau tawadu. Sifat tersebut terlihat jelas dalam berbagai interaksi, kitab, juga tulisan-tulisan Ibnu Bayah. Walaupun menyandang gelar ulama internasional dan pendapatnya diterima di semua kalangan, tapi ia tidak merasa tinggi hati. Lalu yang kedua, Ibnu Bayah merupakan sosok yang sangat membenci fanatisme dan meninggalkannya. Lalu yang ketiga, tidak merendahkan orang yang tidak sepaham dan tidak melemparnya dengan kata-kata yang jelek. Sikap ini mencitrakan kewelas-asihan dan keridhaan terhadap ulama. Menyebut orang yang berseberangan pendapat dengan seindah-indahnya sifat, tidak menyebut kesalahannya dengan kejelekan. Lalu yang terakhir, akan menarik kembali perkataan atau keputusannya jika terbukti tidak benar. Adapun kesimpulan materi pada pagi hari ini adalah Ibnu Maskawi menekankan pendidikan moral bagi pendidikan manusia. Menurutnya, manusia terdiri dari unsur jiwa dan raga, maka manusia dalam hal ini mampu untuk mencapai kebahagiaan. Ibnu Sofa membagi akhlak manusia menjadi 4 macam, yaitu tindakan alamiah, tindakan nafsaniyah, ikhtiyariyah, tindakan akliyah, fikriyah, dan tindakan namusyiyah. Al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang berakhlak baik ketika menjumpai orang lain yang perlu ditolong, maka ia secara spontan langsung menolongnya tanpa sempat memikirkan resikonya. Demikian juga dengan orang yang berakhlak buruk, secara spontan melakukan kejahatan begitu peluang terbuka. Al-Farabi membagi akhlak terpuji dalam 3 hal. Yang pertama, sifat terpuji. Yang kedua, kemurahan hati. Yang terakhir, memelihara kehormatan diri. Ibnu Bayah membagi beberapa karakteristik, yaitu rendah hati, menjauhi dan meninggalkan fanatisme, tindak merendahkan orang lain, dan menarik kembali perkataan apabila terbukti tidak benar. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.